Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hal-hal yang dilarang atau diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Ini sangat penting karena ada beberapa yang mungkin ada yang belum paham dengan hal ini. Eh, Langsung saja bahwa hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang haid itu adalah yang pertama adalah sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kedua adalah puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Kemudian yang ketiga adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Kemudian yang keempat tawaf. Kemudian yang kelima adalah membaca Al-Quran. Dalam pembahasan baca Al-Quran ini ada banyak pembahasan. Hal ini larangan bagi orang yang haid membaca Al-Quran ini berdasarkan sabda Rasulullah, la yaqra'ul junub walal haid Al-Qur'ana. Orang yang junub dan orang wanita yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran tujuannya untuk berdoa atau berzikir? Para ulama kemudian memberikan definisi bahwa yang tidak boleh itu adalah membaca Al-Quran. Jadi wanita haid, wanita yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran itu kalau memang tujuannya adalah membaca. Sehingga kalau tujuannya bukan untuk membaca maka boleh. Misalnya begini, ada orang atau wanita yang sedang haid membaca Al-Quran tujuannya untuk berdoa. Misalnya dia mau bepergian terus kemudian berdoa. Doanya itu kan doa bepergian, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan ayat Al-Quran. Tapi kalau memang dalam bacanya niku tujuannya untuk berdoa, maka para ulama ini jelas memperbolehkan. Meskipun itu ayat Al-Quran. Misalnya lagi ada orang yang mau makan, kemudian dia membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di mana bismillahirrahmanirrahim niki termasuk ayat Al-Quran. Kalau memang tujuannya itu berdoa atau berzikir maka boleh meskipun dia sedang haid. Atau ada orang meninggal kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kan ayat Al-Quran. Kalau dia tujuannya untuk berzikir atau berdoa maka niki jelas boleh. Kemudian yang diperbolehkan lagi adalah membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk menjaga hafalan. Jadi bagi orang-orang yang punya hafalan Al-Quran, ini misalnya dia hafal surat Yasin misalnya, kemudian agar hafalannya niki tidak hilang, kemudian pada saat dia sedang haid, kemudian baca, tapi tujuannya untuk menjaga hafalan. Atau murojaah. Maka ini boleh. Kalau tujuannya untuk menambah hafalan, ini yang diharamkan. Jadi kalau membaca Al-Quran tujuannya untuk menjaga hafalan agar tidak hilang, ini boleh. Kemudian larangan lagi bagi wanita yang haid adalah menyentuh, memegang dan membawa Al-Quran atau mushaf. Nah, mushaf itu apa? Mushaf itu adalah sesuatu yang ditulisi Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Sesuatu yang ditulisi Al-Quran dengan tujuan untuk dibaca. Sehingga, jadi itu yang misalnya begini, orang menulis Bismillah meskipun sepenggal ayat. Jadi sesuatu yang ditulisi Al-Quran dengan tujuan membaca meskipun sepenggal ayat. Misalnya orang menulis Bismillahirrahmanirrahim di
kertas atau di tembok, tapi tujuannya untuk memang dibaca, maka itu jadi mushaf. Maka itu jadi mushaf sehingga ketika ada wanita yang uzur, berhalangan atau haid, maka diharamkan untuk menyentuh niku mushaf niku. Sehingga begini, ketika ada orang menulis tapi tujuannya bukan untuk dibaca, misalnya nulis Bismillahirrahmanirrahim atau menulis Yasin atau Alif Lam Mim, tapi tujuannya niku untuk untuk tabarruk, maka niki bukan mushaf. Maka bukan mushaf sehingga tidak apa-apa disentuh atau dibawa bagi wanita yang berhalangan atau haid itu. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi atau diharamkan lagi bagi wanita yang haid adalah bagi suami tidak boleh menggaulinya. Meskipun darah sudah berhenti tapi belum mandi, maka tetap niki tidak boleh. Jadi dia tetap haram selama belum mandi. Kalau meskipun darah sudah berhenti, kalau si wanita niku belum mandi, maka niki tetap diharamkan, tidak boleh sampai dia mandi baru halal. Kemudian bagi wanita yang haid diharamkan lagi adalah bersuci. Bersuci itu ada wudu atau mandi besar. Logikanya adalah dia itu kan sedang menyandang hadas besar. Tapi kok dia menghilangkan hadas kecil, kan itu bagaimana? Yang jelas tidak boleh. Jadi bersuci, wanita yang haid itu bersuci, baik itu wudu atau mandi besar niku tidak boleh. Kecuali kalau darahnya sudah berhenti, niki kalau dia mau mandi niku disunahkan untuk wudu dulu. Itu. Kemudian yang tidak diperbolehkan lagi adalah masuk masjid. Masuk masjid itu ada kalanya lewat, ada kalanya berdiam diri. Yang tidak boleh adalah berdiam diri dalam masjid. Kalau cuma lewat, itu diperbolehkan dengan catatan tidak khawatir akan mengotori masjid. Tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid. Lewat masjid itu para ulama mendefinisikan lewat masjid itu adalah masuk lewat satu pintu, keluar lewat pintu yang lain. Itu disebut lewat. Tapi kalau dia berputar-putar di masjid, sebenarnya dia tidak berhenti tapi berputar-putar di masjid, maka itu juga disebut al-muksu atau berdiam diri. Kalau dia berdiam diri, meskipun dia yakin tidak mengotori masjid, itu tetap tidak diperbolehkan atau dilarang. Demikian keterangan tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.